Halo Sobat Bakta, kembali lagi di Bakta Talk episode kali ini dengan saya, Tanta Pahlevi, yang akan ngobrol nih bareng sama mahasiswa dan juga mahasiswi yang terganteng dan tercantik nih di IKA. Oke, halo Kak, boleh perkenalkan dirinya dulu? Boleh. Oke, dimulai dari Mister nih. Oke. Sebelumnya perkenalin nih, aku Devan Fernando dari S1 Kedokteran Gigi. Aku asalnya dari Tangerang, Banten. Oh, jauh juga dari Tangerang. Dari juga. Oke, Kak Devan nih, Miss mahasiswi paling cantik di IKA. Boleh perkenalkan bisa dirinya? Aja, Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Laili Sofa, asal dari D3 TLM, asalku dari Sulawesi Tengah. Wah, lebih jauh lagi Sulawesi Bener Tengah. lagi. Indonesia Timur ya. Udah beda zona waktu kita. Iya. Oke, aku mau tanya nih, apa sih yang mendorong kalian Kak Devan sama Kak Nabila ini untuk ikut dalam pemilihan Mr. Miss di IIK Bakta ini? Dimulai dari Kak Devan dulu mungkin. Kalau aku yang mendorong aku buat join Mr. Miss Bakta nih, itu yang pertama tentunya dari diriku sendiri, tekad yang pertama. Karena aku bertekad kalau semisal aku merantau ke kota orang itu, aku harus menjadi diri sendiri yang bisa berkembang seperti itu. Karena aku punya prinsip kalau semisal aku itu dimanapun tempatnya berada itu tetap menjadi emas gitu. Wah, keren juga. Jadi dimanapun tempatnya berada harus jadi emas. Keren juga. Jadi itu ya yang mendorong Kak Devan untuk ikut Mr. Miss ini. Benar. Oke, sekarang Kak Nabila. Oke, kalau dari saya sendiri ya mungkin karena Mr. Miss ini adalah passion saya. Jadi sebelumnya saya udah pernah ikut ajang pemilihan Duta Pemuda di tempat saya di Kabupaten Banggai, dan saya merasa minat dan bakat saya ada di situ. Mulai dari public speaking, photoshoot, saya senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di paguyuban. Oke, jadi Kak Nabila itu passionate-nya di pageant ya? Iya, dunia betul pageant. sekali. Kalau boleh tahu yang ikut Duta apa tadi? Duta Pemuda. Duta Pemuda itu jadi ya Kak? Runner up. Oh, runner up. Iya. Keren. Dari runner up sekarang jadi Miss. Wah, ya, alhamdulillah. Semoga nanti bisa lagi. Oke, amin. Terus apa sih yang Kak Devan sama Kak Nabila anggap itu sebagai kualitas utama nih yang harus dimiliki sebagai Mister dan Miss? Kan kalian secara adalah duta kampus ya. Iya, benar. Jadi kualitas apa yang harus kalian bawa sebagai duta kampus? Oke, kalau dari aku, kita tuh harus punya 3 kualitas yang paling utama, yaitu yang pertama brain, beauty, dan juga behavior. Tapi yang paling penting adalah brain, karena kita adalah seorang mahasiswa, maka harus mencerminkan sosok kepintaran kita seperti itu. Karena beauty itu tuh ada 2, itu beauty inside dan juga beauty outside gitulah. Oke, jadi brain, beauty, and behavior. Benar, kualitas sebagai Mister atau Miss atau duta kampus nih teman-teman yang harus dijaga. Kalau Kak Nabila? Kalau dari saya sendiri sama seperti Devan ya kurang lebih. Tapi yang paling ditekankan itu adalah manner ya. Manner dari seorang duta, karena kita itu menjadi panutan ya Kak. Jadi orang-orang melihat apa yang kita lakukan itu akan menjadi panutan dari orang lain, dan itu tentunya semua kegiatan yang kita lakukan itu menjadi ini ya Kak, sorotan orang-orang karena kita adalah seorang duta. Tapi mungkin untuk meluruskan ya Kak, di bagian beauty, penampilan, mungkin banyak yang berpikir kalau misalnya penampilan itu hanya dari penampilan luar. Itu hanya berdasarkan kecantikan mungkin ya. Jadi kalau misalnya orang zaman sekarang itu bilangnya ini ya Kak, pandang fisik. Betul. Padahal sebenarnya untuk menjadi seorang duta tidak harus cantik Kak. Yang penting kita berpenampilan baik, apa yang kita kenakan itu baik, itu sudah cukup. Oke, jadi dari Kak Nabila adalah manner yang utama. Kualitas seorang duta itu dilihat dari mannernya, betul ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, kalau kan kalian jadi Mr. Miss nggak mungkin tiba-tiba dilantik dipilih, oh kamu Devan jadi Mister, oh kamu Nabila jadi Miss. Pasti ada seleksinya ya? Iya, itu betul sekali. bisa diceritakan nggak sih proses seleksinya dari awal pendaftaran sampai jadi Mr. Miss sampai pelantikan itu seperti apa? Dari Kak Nabila nih, ganti dari Kak Nabila dulu. Jadi prosesnya itu yang pertama kita nanti ada audisi ya Kak. Yang pertama kita pendaftaran dulu ya teman-teman tentunya. Terus nanti ada audisi. Di audisi kita akan menampilkan bakat
bakat kita, dan setelah itu nanti ada wawancara juga. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh dewan juri. Nah, setelah itu nanti ada technical meeting. Di situ kita akan bahas dari karantina pertama sampai terakhir, sampai grand final ya. Oke. Itu akan dibahas nanti di situ, mulai dari pakaian, kegiatannya apa aja. Jadi seru deh. Terus karantina pertama sampai grand final nanti ada beauty class, terus gladi, dancing gitu. Seru banget. Perjalanannya panjang tapi Kak Nabila menikmati itu ya? Sangat menikmati, Kak. Seru banget. Jadi kalau boleh tahu Kak Nabila penampilannya apa waktu itu, waktu audisi? Aku nyanyi. Oh, nyanyi? Iya. Oke. Sebenarnya nggak ada bakat nyanyi? Nggak ada bakat nyanyi. Tapi memberanikan diri untuk nyanyi. Oke, namanya juga pengen ikut ya? Iya. Apapun dilakukan. Kalau Kak Devan? Kalau dari aku tuh jawabannya hampir kurang lebih sama sih sama kayak Nabila. Cuman aku ingin cerita aja sih kalau misal kemarin pas waktu daftar itu tuh bener-bener pas aku mau hamil ditutup beberapa jam gitu. Oh ya? Iya, karena pas itu tuh masih bingung kan, bimbang. Ini aku harus daftar harus ikut atau enggak gitu. Karena jadi sempat bimbang. ragu ya? Ragu juga kan. Karena masih baru. Habis itu ternyata diyakinin sama teman-teman semuanya, oke lah daftar habis itu ternyata ada pengumuman lagi tuh kalau misal yang daftar itu ada tes bakat dan juga wawancara. Nah, gimana tuh tes bakatnya? Nah pas itu tuh sebenarnya mau nggak dateng juga kan. Ragunya 2 kali. Iya kan kebagiannya sesi 3 kan pas itu. Pas terakhir siang. Jadi di situ mau dateng itu udah panas, udah nggak ada persiapan mager juga sebetulnya. Sama sekali, iya mager. Nah tapi ya udahlah, tetap tekad ya nomor 1, nekat. Di situ pas di backstage-nya itu baru nyiapin mau nampilin apa, jadi aku nampilin puisi aja gitu. Tapi alhamdulillah ya jadi. Nampilin puisi. Tapi keren loh Kak ya. Iya. Tiba-tiba puisi tapi bisa jadi loh. Benar bisa itu jadi lolos. Iya. Mind-blowing juga sebenarnya. Hanya puisi, dan puisinya itu gimana persiapan puisinya? Buat sendiri kah atau cari? Kalau puisinya tuh cari ya, cari karena aku kan suka juga sama literatur atau enggak karya-karya seperti itu yang bahasa Indonesia gitu kan. Jadi itu cari itu tuh punyanya Khairil Anwar. Jadi hanya menampilkan puisi tapi berhasil jadi mister. Berarti memang duta yang dicari. Oke, kalau tantangannya waktu ikut seleksi ada nggak sih? Mungkin nggak hanya tantangan waktu ikut seleksi, tapi waktu karantina pasti itu kan menekan mental banget ya. Soalnya karantina itu waktunya pasti panjang ya. Oke, bisa diceritakan Kak Devan, tantangannya apa? Tantangan menurut aku ya, tantangannya itu membagi waktu. Karena perkuliahan di FKG kan itu lumayan sibuk kan, lumayan padat. Iya, betul. Jadwal tutorial, jadwal ketemu dokter, jadwal diskusi. Kita harus membagi waktu sama yang adanya karantina yang dari kampus gitu. Itu kan berjalan 3-4 harian kurang lebih ya sebelum grand final. Itu harus benar-benar membagi waktu. Kalau misalnya kita nggak bagi waktu dengan benar itu bisa tabrakan dan bikin salah satu dari kegiatannya itu jadi nggak benar, nggak maksimal. Betul. Oke. Kalau Kak Nabila gimana nih tantangannya? Kalau aku karantinanya itu mungkin dari outfit ya Kak. Dari karena kita berusaha untuk memikat hati juri ya. Betul. Jadi kita harus berpenampilan sebaik mungkin. Dan mungkin ada beberapa outfit yang, karena saya anak rantau ya Kak, jadi nggak semua baju saya bawa. Betul. Jadi ya susah menyesuaikan di situ aja. So far saya enjoy aja, karena emang seseru itu. Jadi meskipun ada tantangan, kalian tetap menjalaninya dengan penuh semangat ya. Ya. Padahal dari Devan sendiri dari FKG kegiatannya cukup padat, dan dari Kak Nabila yang outfitnya itu harus yang memukau juri lah istilahnya. Padahal jauh-jauh dari Sulawesi, dan itu nggak semua baju dibawa ya. Kalau semua baju dibawa ya pindah rumah itu ceritanya. Oke, kalau pelajaran yang bisa diambil ketika ikut Mr. Miss dari mulai audisi sampai karantina ada nggak? Banyak pelajarannya tentunya. Pelajaran yang paling aku tekankan itu pelajaran kita berkolaborasi.
Oke, bekerja sama teman-temannya, teman-teman kita semua yang Mr. Miss itu kita bekerja sama bagaimana grand final itu tetap lancar. Kita kan pas grand final itu harus menghafalkan beberapa koreo juga kan. Betul. Ada layoutnya segala macam, caranya catwalk yang baik dan benar, menghafal itu juga pertanyaan karena kan kita ada sesi pertanyaan juga ada Q&A itu juga. kita harus bekerja sama satu sama lain, saling membantu gitu. Oke, jadi pelajarannya waktu kita karantina, waktu Kak Devan sama Kak Nabila karantina sampai grand final itu kerja sama, pelajaran yang paling penting. Kalau Kak Nabila nih? Kurang lebih sama ya Kak, kerja sama tim karena kita pas dikumpulnya itu nggak saling tahu ya, beda prodi, ya, betul, nggak saling kenal dan beda di situ, daerah juga bahkan, ya. satu dari timur, satu dari barat, ya. Dan di situ kita sama-sama berkompetisi lah Kak. Tapi walaupun kita saling berkompetisi di situ kita nggak saling menjatuhkan, kita saling bantu. Keren. Jadi meskipun sebagai satu paguyuban ya Mr. Miss itu kalian semua berkompetisi tapi tetap saling support, saling tetap kerja sama karena kan kalian paguyuban ya, istilahnya keluarga ya, jadi harus tetap saling support. Kalau selanjutnya sejauh mana sih menurut kalian ini peran duta kampus dalam mempromosikan kampus, khususnya kampus kita yang keren ini, IIK Bagta, sejauh mana? Menurut aku itu udah jauh banget ya, penting banget karena Mr. Miss itu adalah tempat wadah kita untuk mengapresiasikan bakat kita gitu, untuk mempromosikan. Dan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata itu udah memberikan wadah kepada kita yang suka entertainment segala macem gitu. Nah di Mr. Miss inilah kita bisa mengeksplor soft skill kita seperti itu. Jadi perannya penting banget karena kan IIK ini adalah kampus kesehatan terbaik di Kediri kan ya, benar kan? Betul nah kita tuh harus bener-bener berusaha mempromosikan kampus kita yang tercinta ini agar tetap menjadi nomor 1 seperti itu. Jadi dari Kak Devan adalah mempromosikan kampus dengan bakat dan soft skill yang kita miliki. Kalau dari Kak Nabila, sejauh mana Kak Nabila menjadi peran duta kampus nih untuk promosi kampus kita? Tentu saja kontribusi saya di Mr. Miss ini meluangkan waktu, pikiran dan juga tenaga saya. Mungkin tidak hanya saya, tapi juga teman-teman lain ya. Jadi di sini kami berusaha semaksimal mungkin dengan memberikan ide-ide kita dan ikut serta dalam berkontribusi dalam pembuatan konten juga itu Kak. Tapi so far kontennya kan seru-seru aja ya, jadi nggak terlalu berat gitu lah. Jadi sambil refreshing gitu aja. Iya, sambil refreshing. Dan jujur aja IIK ini udah terkenal di Sulawesi Kak. Oh sampai Sulawesi udah kedengeran ya? Iya. Keren juga. Karena itu ya fasilitasnya, kampusnya itu keren banget. Dan sebenarnya aku nggak terlalu expect ke IIK tuh bakal sekeren ini. Pas sampai di sini tuh waktu hari pertama masuk tuh udah kayak wah. Di luar ekspektasi, tapi ekspektasi yang lebih bagus ternyata ya. Jadi di foto-foto bagus, waktu datang ke kampus lebih bagus lagi Kak. Dulu kan dilihat di brosur gitu kan pas acara-acara tour kampus gitu. Nah di brosur, wih bagus juga, keren kan gayanya di drakor-drakor gitu. Betul. Pas lihat langsung, wih ternyata lebih bagus lagi, apalagi perpustakaannya. Tempat yang paling gymnya. Buat Sobat Bagta, kalau kalian pasti punya tempat favorit kan ya. Dan kalau kita ini tempat favoritnya pasti perpustakaan kan ya. Perpustakaan itu tempat ternyaman mahasiswa kan. Paling nyaman dan paling dingin di IIK. Iya. Kutub Utara ya. Iya. Paling dingin. Kalau waktu jadi Mr. Miss, waktu pemilihan nih, ada momen yang terlupakan nggak? Momen yang nggak terlupakan ya? Tidak terlupakan. Kalau dari pas grand final. Iya, grand final sih. Gak nyangka banget ketemu Devan lagi. Iya, karena kan pas itu kita itu satu tim. Aku sama Nabila pasangannya. Iya. Pas itu kita sama-sama pakai marun. Gak taunya. Iya, wah sekarang kita marun lagi loh. Kayaknya jodoh deh. Aduh, itu di tangan Tuhan ya. Iya, betul. Jadi waktu itu kalian grand final pakai baju yang sama, warnanya marun. Dan itu sebenarnya bukan pasangan ya waktu itu. Pasangan ya? Pasangan ya? Iya, kita udah pasangan dari awal. Dari awal. Oh
jadi satu pasang nih menang jadi Mr. Miss semua. Iya bener. Kalau momen yang tak terlupakan itu kayaknya Van pas ini catwalk. Pas catwalk ya. Iya. Iya. Aku Pas salah catwalk. tempat kak. Harusnya salah aku ambil tempat. tempat di kiri. Setelah pose itu aku ambil tempat di kiri. Di kanan. Dia ke kanan. Oke, itu yang paling nggak dilupakan ya. Iya. Aku lihat di video orang-orang kan, Devan sampai bingung nyariin aku. Aku bingung kan soalnya kita itu harus bener-bener hadap ke depan, kita Iya, harus menghadap betul. ke audiens semuanya. Nah Nabila ini di mana? Aduh bingung. Dia tapi di kanan. Iya, tapi Dia di kita kan kanan. harus tetap profesional. Iya, gitu. jalan aja gitu Iya. akhirnya ya. Lagian orang-orang juga nggak bakal notice Iya, nggak kalau bakal kita ngeh. salah ya Iya. sebenarnya. Oke. Waktu penyelempangan gimana tuh perasaannya? Waktu pengumuman juara itu kan kalian pasti deg-deg ya. Banget, Di atas banget, kan banget, itu cuman 2 pasang untuk memilih runner up sama Mister dan juga Miss-nya. Itu gimana kalian waktu menunggu si selempang ini jatuh kemana ya kira-kira? Aku sempet nggak yakin sama diri aku sendiri sih kak. Kayak Nggak ya yakin? udah, apapun hasilnya aku terima aja. Sampai Valen bilang, kenapa aku di sini? Terus aku bilang kamu bersyukur kamu udah di sini. Oh, teman-teman kamu ya? Iya, temanku yang runner up. Oke. Waktu Jadi tinggal sisa 2 dia bilang, kok aku di sini Bil? Kenapa Dia nggak aku di sini? percaya? Nggak percaya. oke. Jujur aku juga nggak percaya kak. Kalau kepilih jadi Miss itu nggak percaya kan Nggak Nabila? percaya. Awal kayak wah. Iya, wah banget. Karena kan pas pada waktu itu bener-bener pasrah gitu kan. Kayak Oke. momen yang paling dagdikduk. Nah, Mhm. itu pasrah. Loh, ternyata kok malah alhamdulillah nih. Iya. Terus semuanya keren-keren kan kak. Betul, Penampilannya semua keren. Iya, karena kan cantik-cantik. Nggak gitu, bisa ganteng. kita tebak gitu karena semua itu wah keren-keren banget, effort banget gitu. Kita udah Usahanya mengusahakan, bareng. ya, Mengusahakan yang usaha terbaik. terbaik kita. Kalau dari Kak Devan itu waktu penyelempangan itu gimana perasaannya? Waktu selempang ditempelkan ke punggungnya. Pas pada waktu selempang bener-bener ditempelkan di punggung itu kaget. Kaget? Sampai di videonya itu bener-bener gitu. Kelihatan banget Iya, ya kelihatan kagetnya. banget karena nggak expect gitu kan, karena nggak ada harapan, nggak ada ingin jadi misternya, karena aku tuh pengennya join tuh ya udah ingin mengabdi kepada kampus gitu. Malah Oke. ternyata malah jadi yang utama gitu. Mungkin karena niatnya semakin yang Iya. Niatnya bener-bener jadi Duta. ya. semakin nggak mau malah kepilih. Padahal daftarnya juga hamin Iya. beberapa jam gitu ya. Bener banget. Oke, keren-keren. Tapi kalau untuk kegiatan kan kalian sudah jadi Mister sama Miss ini. Program kerja apa yang mungkin akan diinisiasi ke depannya sama Kak Devan atau Kak Nabila? Mungkin yang paling kita ini ya kak usahakan itu webinar ya. Iya bener banget. Oke, pengen ngadain webinar. Tentang apa nih webinarnya? Sebenarnya kita masih cari-cari topik yang menarik. Iya menarik di kalangan Iya. Gen Z nih. Yang up to Iya. date gitu Iya. ya? Iya, benar banget. Terus kalau kalian nih jadi Mr. Miss kan pasti beda dengan mahasiswa lain karena menjadi duta kampus ya. Apa yang membedakan Kak Devan, Kak Nabila sebagai Mr. Miss dengan mahasiswa-mahasiswa lain seperti itu? Yang membedakan aku dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya itu mungkin sebenarnya tidak ada perbedaannya ya. Betul, tidak Karena ada menurut bedanya. aku semua mahasiswa itu sama. Sama-sama cari ilmu. Sama-sama cari ilmu, Oke. sama-sama pergi merantau untuk mengemban masa depan kita gitu. Oke. Jadi mungkin dari segi penampilan dan juga wawasan saja. Oke. Karena kan kita kan sebagai Mr. Miss kita harus penampilannya harus stand out gitu, all out segala macam gitu. Jadi ya harus mencerminkan lah kita itu di kalangan luar karena kita adalah sebagai cerminan kampus. Jadi Betul. cerminan kampus itu bisa dilihat dari mahasiswanya juga gitu. Betul, Benar betul banget. Kalau Kak Nabila, apa yang bedain Kak Nabila dengan mahasiswi atau mahasiswa lain sebagai duta kampus? Kalau menurut aku sendiri ya kak, seperti yang Devan bilang tadi nggak ada bedanya, tapi mungkin bedanya di ini passion sama Passion. minat aja. Oke. Mungkin aku punya minat dan passion di bidang paguyuban ini, sementara teman-teman aku nggak punya minat di situ, jadi nggak ikut seleksi dan lain-lainnya, nggak punya minat di situ kak. Jadi ya mereka ngerasa ya udah gitu, padahal Mr. Miss ini membantu kita kan kak, ningkatin Iya. relasi dan juga Betul, koneksi. betul. Oke. Dan aku benar-benar ngerasa perubahannya. Mhm. Manfaat dari Mr. Miss itu benar-benar membangun relasi dan juga koneksi yang ada di sini.
khususnya internal ya di Iya, kampus. dulu kan aku merasa kalau aku tuh orangnya pasif gitu kan, Iya, iya. kurang aktif. Tapi setelah join Mr. Miss malah jadi lebih berkembang gitu, Lebih aktif ya. Iya. Aktif ya Bun. Iya. Jadi kalau dari Kak Deva dan Kak Nabila itu nggak ada bedanya sama Nggak ada dengan bedanya. mahasiswa lain, tetapi yang lebih beda itu passion dan Iya. juga minat. Ya bener banget Kak. Kalau tadi aku bandingin dengan mahasiswa lain, sekarang apa sih yang menurut Kak Devan sama Kak Nabila itu kok bisa kalian menang? Apa yang membedakan kalian dengan peserta-peserta Mr. Miss lainnya? Kalau dari aku nih ya, Mhm. yang membedakan mungkin sepertinya juga tidak ada. Karena aku Oke. yakin kan Mhm. ke teman-teman rekan-rekan semuanya yang udah jadi Mr. Miss itu tentunya udah mempersiapkan yang terbaik. Betul. Nah, mungkin yang jadi pembeda adalah selera jurinya. Karena selera Oke. juri Ya, itu punya bener selera banget. masing-masing kan. Bener Betul, banget. betul. Iya, Oke. jadi setiap kampus tuh punya wajah yang cocok segala macam gitu. Mhm. Nah, mungkin suatu kehormatan bagi saya juga untuk mengemban pangkat ini. Betul-betul. Mengemban tugas. Iya, ya. tugas Mengemban yang tugas. sangat mulia ini. Kalau Kak Nabila, apa Iya. yang membedakan Kak Nabila kok bisa menjadi Miss dengan peserta Miss lainnya? Kurang lebih sama kayak Devan Kak. Soalnya semenjak karantina itu kita udah sering dibilangin ya sama Mas Aji. Oke. Kalau misalnya kalian nggak terpilih, jangan sungkan, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Karena setiap paguyuban itu jurinya punya selera yang beda-beda Kak. Oke, di Jadi setiap kalau misalnya, kampus gitu iya. ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak menang di ajang ini, itu belum tentu kalian tuh nggak baik, nggak bagus gitu lah. Belum Oke. wah, belum tentu. Mungkin karena selera jurinya tuh lebih ke aku mungkin. Tapi pas teman-teman lain coba di ajang lain, mungkin mereka bisa menang, Mhm. bisa jadi winner dan bisa Betul, membanggakan kampus juga kan Kak. Iya. Tergantung selera jurinya. Benar Oke. banget. Iya. Kalau pengalaman setelah dinobatkan menjadi Mister dan juga Miss, apa sih tanggung jawab kalian untuk menjadi duta kampus yang harus diemban itu? Kak Nabila mungkin. Tentunya mempromosikan kampus ya Kak. Oke, mempromosikan kampus dan juga menjadi panutan untuk mahasiswa lainnya. Berat juga itu ya. Iya. Menjadi Jadi panutan soalnya ya, teman-teman. kita harus menjaga tingkah laku kita ya Kak. Mhm, betul. Dimanapun, kapanpun. Dimanapun. Iya, bener Soalnya banget. wajahnya Mister dan Miss ini dikenal, dipajang di billboard atau di Instagram kan ya. Iya, bener banget. Kalau Kak Devan, Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya kayak Kak Nabila ini. Oke. Karena tuh sebagai Mr. Miss itu adalah seorang cerminan bagi kampus gitu. Jadi mungkin perbedaannya pas aku sebelum jadi Mr. Miss itu tuh setiap hari pakai masker terus berusaha tertutup gitu. Oke. Tapi sekarang itu udah mulai pede kan, percaya diri kalau aku adalah Mister, aku makanya harus keluar dari zona nyaman aku gitu. Iya, bener. Makanya aku itu bertekad untuk tetap mempromosikan kampus dengan apa yang aku miliki ini. oke, jadi tugasnya dan tanggung jawabnya sangat mulia sekali. Bener banget. Kalau peran Mr. Miss sebagai duta kampus setelah memenangkan pilihan kan pastinya kalian ingin membuat citra kampus lebih baik di dalam maupun di luar kampus. Nah itu apa yang rencana kalian sebagai Mr. Miss itu untuk membawa perubahan positif di kampus dan citranya di luar kampus? Gimana tuh? Kalau dari saya ya mungkin kita bisa dimulai dari media sosial terlebih dahulu, karena menurut aku media sosial itu adalah tempat sarana semua kalangan, semua manusia itu tuh berkumpul. Karena Betul. kan pasti kan tentunya kan kita di era Gen Z ini udah Betul. yang sangat maju banget kan. Iya. Tentunya itu tuh nggak mungkin kalau semua orang itu nggak punya handphone. Tentunya nggak semua mungkin. punya handphone kan. Pasti Nah, punya. maka dari itu kita mulai dari sosial media dulu, dari Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Kita itu bisa mempromosikan kampus dan juga menambah wawasan juga tentang bagaimana sih perkuliahan di IKA segala Oke. macam, agar semua orang itu tahu bagaimana keseruan yang ada di IKA Bakta. Oke, jadi Kak Devan punya ingin membangun branding di sosial media. Bener Biar IIK itu citranya bagus di luar kampus, di dalam kampus, dan tentunya di lingkungan kita semua ya. Iya. Oke, kalau Kak Nabila seperti apa? Kurang lebih sama kayak Devan ya, dari sosial media, mulai dari sosial media. Karena aku juga yang dari jauh ya Kak, Sulawesi Tengah, aku mantengin IKA tuh dari sosial medianya, Oke. Instagramnya, Facebooknya, Betul. bener-bener aku pantengin. Dan sampai TikToknya Kak.
Sampai TikTok. TikToknya ngelihat banyak banget mahasiswa yang nge-tag IIK kan. Oke, gitu. Ya, keren banget. Iya. Apalagi IIK tuh sosial medianya tuh aktif banget Kak. Dan kontennya tuh menarik. Aku aja yang udah jadi mahasiswa ya masih tertarik nonton. Kadang kalau buka IG tuh aku cari duluan Instagram IIK, lihat story-nya, Ya, lihat postingan terbarunya. Ada Karena aktif seri-serinya banget juga ya. Ya, apalagi ada series drama Kak. Jadi kayak Iya. nggak bosan. Beda dari kampus lain ya. Beda Ya, banget beda dong banget Kak. dari kampus Karena lain. kita ada series juga, ada series mini drama gitu ya Iya. istilahnya. Nah, tapi tentunya kita tuh harus menjaga integritas kampus juga ya. Betul. Kita di sosial media nggak boleh melebih-lebihkan kampus kita seperti apa gitu. Ya, yang ditampilkan apa Iya, adanya. kita tampilkan Iya. apa adanya Oke, gitu. jadi sisi positifnya seperti itu. Bener banget. Oke, keren. Jadi program kalian kedepannya pasti fokusnya untuk branding di sosial media ya, citra positif kampus. Terus setelah jadi Mr. Miss nih, apa sih manfaat yang Kak Devan sama Kak Nabila dapat sebagai pribadi dan juga di kampus? Manfaat apa yang bakalan didapat dari Kak Devan mungkin? Manfaat yang didapat itu nggak bisa dihitung ya, karena bener-bener banyak banget. Jadi yang aku rasain manfaat yang pertama itu aku jadi lebih dikenal sama orang lain. Aku lebih dikenal oleh dosen-dosen, dokter, tenaga sivitas akademik lain-lainnya gitu. Betul. Jadi itu suatu kehormatan juga bagi saya bisa dikenal oleh orang-orang penting di IK Wah, gitu. keren. Jadi semakin dikenal dengan orang-orang penting Iya, di bener kampus ya. banget. Kalau Kak Nabila? Kalau aku yang pertama meningkatkan pengalaman aku ya Kak di bidang Oke, organisasi, apalagi aku maba. Oke, Aku mahasiswa. mahasiswa baru. Dan dengan adanya Mr. Miss ini, aku ikut Mr. Miss ini kayak aku didorong untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Jadi Betul. aku nggak merasa bahwa waktu aku tuh terbuang sia-sia. Selalu ada ajakan ya, kayak ajakan ayo bikin konten, ayo buat ini, ayo persiapkan ini buat kampus kita. Dan itu aku ngerasa aku jadi bermanfaat buat kampus Kak. Betul. Jadi kalian berdua sangat bermanfaat untuk mempromosikan kampus ke depannya ya. Ya, jadi kayak kita udah punya kontribusi Iya, terhadap betul, kampus bagus. kita sendiri. Keren. Terus kita kan nanti jadi untuk Kak Devan sama Kak Nabila jadi Mr. Miss itu kan nanti sampai tahun depan. Goalnya apa? Dengan mungkin program-program kerja yang akan disosialisasikan. Goalnya apa sih? Mungkin pengen IIK tuh lebih dikenal banyak orang ya Kak. Oke, lebih dikenal Lebih dikenal lagi. banyak orang sehingga mungkin untuk setiap tahunnya itu jumlah mahasiswa baru itu makin bertambah. Oke. Ya. Goalnya untuk meningkatkan mahasiswa. jumlah mahasiswa. Jumlah baru. mahasiswa, Iya. mempromosikan kampus kita tentunya Kak. Oke, kalau Kak Devan, Ya goalnya. kurang lebih sama sih, karena aku pengen kalau semisal itu IIK itu mahasiswanya tuh bener-bener banyak dan juga aktif semuanya gitu. Oke. Makanya aku ingin membangun branding di sosial media dan juga di platform manapun itu karena biar semua orang itu tahu dan ingin merasakan kuliah di IK atau bersekolah di IK gitu. Oke. Terus kira-kira kedepannya ada program khusus gak untuk Mr. Miss tahun 2025 ini yang membedakan dengan Mr. Miss tahun sebelum-sebelumnya? Belum kepikiran ya. Iya, kita masih belum kepikiran. Belum kan. kepikiran, Nah, Kak. Karena kita tuh masih memikirkan mungkin konten-konten yang kecil-kecilan gitu, Oke. ya untuk Sama mempromosikan jalanin sama proker jalanin kita dulu program ya. kerja yang sudah terrealisasikan gitu, yang udah di ACC sama atasan gitu. Oke, Iya. gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Programnya masih belum, tapi pasti kedepannya ada. Iya, harus stay Ada. tune, tungguin aja. Iya, Oke. Kita tunggu akan gebrakannya. Iya, membuat kejutan baru. Oke, kita tunggu ya gebrakannya. Ya. Siap. Terus mungkin dari Mr. Miss tahun 2025 ada nggak pesan untuk Mr. Miss tahun depan yang akan pastinya banyak yang nanti kan untuk pengen wajahnya dipasang di billboard, di banner atau di sosial media. Pesannya apa sih untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa baru tahun depan yang ingin mengikuti jejak kalian? Kalau pesan dari aku itu tentunya jangan ragu untuk daftarkan diri kalian semuanya ke Mr. Miss IK Bakta. Nah, tapi yang paling penting kalian semua harus tetap rendah diri. Nah, karena jika kalian udah jadi Mister ataupun Miss Bakta itu tuh kalian tidak boleh sombong. Oke, gitu. rendah hati ya, tetap rendah hati.
Kalau Kak Nabila, pesannya untuk calon Miss tahun 2026 di IK Bakta. Jadi untuk mungkin mahasiswa-mahasiswa baru nanti ya tahun 2026, jangan ragu buat daftar di Mr. Miss, di paguyuban Mr. Miss IK Bakta, karena manfaat yang kita dapat dari paguyuban ini tuh nggak main-main ya. Tentunya meningkatkan relasi, koneksi, pengalaman kita, dan juga untuk kedepannya ketika mereka nanti bertugas, saya harap mereka tidak menutup tujuan mereka, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini adalah demi kampus kita, dan kita harus menjaga citra kampus kita. Betul. Ya, itu mungkin itu aja ya. Benar banget. Mungkin bisa ditambahkan dengan terus menjaga integritas sih. Karena integritas kampus itu adalah yang paling utama gitu. Kita tidak boleh melebih-lebihkan kampus ataupun mengurang-urangi tentang kampus kita yang tercinta. Selalu jadi apa adanya. Iya. Dan pesan untuk mahasiswa dan juga calon mahasiswa-mahasiswi baru mungkin dari Kak Devan dan Kak Nabila, apa bisa disampaikan? Pesannya jangan ragu lagi, tunggu apa lagi, segera daftarkan diri kalian ke IK Bakta tentunya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apa sih yang membedakan IK Bakta dengan kampus-kampus lainnya? Kan banyak ya, di Kediri itu kampus kesehatan lumayan banyak. Tetapi yang membedakan IK Bakta, kan kalian sebagai Mr. dan Miss, sebagai duta kampus, pasti tahulah ya bedanya IK Bakta dengan kampus-kampus lainnya. Kak Nabila, boleh? Kalau bedanya IK Bakta ya dengan kampus-kampus lain, itu yang paling menonjol yang bisa dilihat itu mungkin fasilitasnya ya Kak. Fasilitasnya IK itu ya nyaman Kak, keren, keren. Ya, dan Instagramable nggak? Ya? Instagramable nggak? banget ya. Semua spotnya itu ada di IK ya tentunya. Keren. Dan selain itu juga guru dan dosen yang kompeten ya Kak. Tentunya saya dengar banyak juga dosen yang lulusan dari sini, sehingga itu juga merupakan nilai plus ya bagi IK. Dan juga ada program pengabdian masyarakat tentunya, karena kita adalah Institut Ilmu Kesehatan di mana bidang kesehatan itu mengabdi ke masyarakat ya Kak. Betul banget. Jadi itu bedanya kita dengan kampus lain menurut Kak Nabila. Kalau sekarang menurut Kak Devan? Kalau bedanya kampus lain dengan kampus IK Bakta tercinta ini tentunya yang pertama budayanya. Kita itu punya budaya yang paling bagus ya menurut aku. Kita budaya plus gitu. Apa aja tuh budaya plus tuh? Maksudnya gimana? Budaya plus itu ada prima dalam layanan, luhur, unggul, dan juga sejahtera dalam kebersamaan. Keren. Jadi kita punya budaya yang mungkin kampus-kampus lain punya, tapi kita budaya yang paling bagus ini. Benar. Budaya plus. Kak Devan dan juga Kak Nabila, terima kasih untuk waktunya. Dan untuk Sobat Bakta, terima kasih dan nantikan episode selanjutnya.